Jadi setelah 2 kali saya tanami sawi, kemudian 1 kali saya tanami kacang panjang, dan langsung tanpa olah lahan saya tanami dengan tanaman tomat. Nah, ini buahnya ya sudah mulai bermunculan. Nah, kemudian batangnya ini sangat mulus sekali ya, tidak ada bercak-bercak jamur ataupun daunnya pun sangat lebar. Nah, tidak ada indikasi serangan jamur. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi ya. Semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan umur yang panjang ya. Dan semoga besok, mulai hari besok, kita semua menjalankan ibadah puasa. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, dan semoga kita semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke, pada kesempatan video kali ini saya akan mereview hasil tanaman tomat saya ya. Ini tanaman tomat yang saya tanam dengan menggunakan metode semi organik ya. Nah, jadi tomat saya ini saya tanam dengan menggunakan sistem semi organik ya, yang bertujuan agar supaya yang pertama itu ringan biaya ya, karena biasanya sahabat-sahabat itu kalau mau terjun di dunia pertanian itu yang pertama menjadi kendala itu biasanya itu masalah biaya. Maka menggunakan sistem semi organik itu sangat ringan biaya ya para sahabat ini semua. Kemudian menjaga kesuburan tanah itu tidak cepat jenuh ya, karena kita seimbang antara bahan kimia dan juga bahan organiknya. Nah, oke, di video kali ini saya akan yang pertama akan mereview ataupun memperlihatkan hasilnya kepada para sahabat ini semua, bahwa tanaman tomat menggunakan sistem semi organik itu juga mampu tumbuh dengan subur ya. Ini usia tanaman tomat saya ini 40 hari setelah tanam. Ini sudah mulai masuk fase generatif ya, sudah mulai berbuah. Ini tingginya kalau menurut saya ini cukup lumayan tinggi ya para sahabat tani. Ini ajirnya ini 175 cm saya buatnya. Nah, itu sudah mau menyamai di usia 40 hari ya. Nah, ini saya menggunakan sistem semi organik, dan juga perlu sahabat tani ketahui, ini saya tanpa melakukan olah lahan ya. Jadi setelah 2 kali saya tanami sawi, kemudian 1 kali saya tanami kacang panjang, dan langsung tanpa olah lahan saya tanami dengan tanaman tomat. Nah, oke, dalam video kali ini sambil kita mereview, saya juga akan memberikan beberapa rekomendasi ya, ataupun tip dan juga cara kepada para sahabat ini semua. Jadi pada video kali ini saya akan membagikan rekomendasi pupuk untuk daun ya, untuk daun yang disemprotkan ke bagian daun, dan juga saya juga akan berbagi tip bagaimana cara agar supaya tanaman tomat kita itu pada saat musim penghujan itu terhindar dari serangan jamur patogen ya. Seperti sahabat taniku lihat, alhamdulillah tanaman tomat saya masih sangat aman sekali dari serangan busuk batang, kemudian layu itu alhamdulillah masih nol. Nah, oke, tanpa berlama-lama lanjut kita menuju ke poin yang pertama, yaitu rekomendasi pupuk daun untuk tanaman tomat ya, dari fase vegetatif sampai ke fase generatif ya. Nah, oke, seperti yang saya ceritakan di awal tadi, bahwa tanaman tomat saya ini saya tidak melakukan pengolahan lahan, jadi saya hanya mengandalkan pupuk katalis ataupun pupuk organik buatan saya sendiri yang ada di pung itu ya, ataupun di drum penampung itu. Kemarin juga sudah saya reviewkan untuk cara pembuatannya, kemudian pengaplikasiannya, dan juga manfaat yang sudah terbukti. Nah, dari fase vegetatif saya menggunakan pupuk organik itu saya kocorkan, kemudian saya mix dengan menggunakan
asam amino ya, asam amino Ambition. Di sini saya memakainya Ambition. Nah, itu dari mulai 0 sampai dengan usia 35 hari saya cukup menggunakan ini. Itu untuk dikocornya ya. Di pupuk organik buatan saya sendiri itu saya kocorkan dari mulai usia 5 hari sampai dengan usia 20 hari ya, para sahabat tani semua. Nah, kemudian setiap 1 minggu sekali itu saya spraykan ke bagian daun, yaitu berupa Ambition saja ya. Jadi Ambition ini kandungannya kalau menurut saya cukup lengkap ya. Jadi ini sudah cukup untuk tanaman kita pada saat fase vegetatif ya. Terutama ini yang sudah saya praktekkan untuk tanaman tomat ya. Alhamdulillah masih aman. Nah, kemudian setelah usia 35 hari ini saya menggabungkan antara asam amino Ambition ini, saya gabungkan dengan Kalinet ya. Ini saya spraykan ya. Jadi ini rekomendasi dari saya yang sudah saya buktikan ke tanaman tomat saya sendiri, yaitu untuk pupuk cair pada saat usia 35 hari ke atas ataupun masuk fase generatif, yaitu menggunakan 2 pupuk ini ya, asam amino dan juga kalium cair dengan merek Kalinet ini ya. Nah, kemudian di sini saya tidak berniat untuk jualan, tapi memang saya sudah membuktikan 2 bahan ini sangat bagus sekali digunakan untuk tanaman kita, dan saya sudah membuktikannya sendiri. Nah, itu tadi ya untuk mengenai pupuk, rekomendasi pupuk fase vegetatif dan juga fase generatif. Untuk bagian daun menggunakan 2 ini, kemudian untuk bagian bawah itu cukup mengocorkan ini dengan pupuk organik buatan sendiri. Nah, oke para sahabat tani semua, jadi video kali ini saya cukupkan sekian dulu. Jadi mengenai rekomendasi pupuk daun ya pada tanaman tomat dari fase vegetatif ke fase generatif, dan juga praktek ataupun cara pencegahan serangan patogen jamur ya, yaitu dengan mengurangi ataupun menghentikan pupuk yang mengandung tinggi nitrogen pada saat musim penghujan. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk para sahabat taniku semua. Semoga apa yang sahabat taniku semua tanam itu bisa tumbuh subur, kemudian mendapatkan hasil yang maksimal, hasil panen yang manfaat, dan juga hasil panen yang barokah. Kemudian saya ucapkan sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, dan semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya apabila ada kesalahan di dalam penyampaian, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.